Halo semuanya, perkenalkan nama aku Daryl Julio Putra Ariel dengan NIM 2500406. Saya dari Prodi Teknologi Pendidikan. Jadi pada kesempatan kali ini saya mau membahas tentang landasan kurikulum. Kenapa kurikulum itu sangat penting? Karena kurikulum adalah pedoman utama dalam pendidikan. Kayak peta jalan agar ngarahin guru dan siswanya dalam pembelajaran itu agar agak asal-asalan gitulah. Biar kurikulum itu punya arah yang jelas, maka dari itu berdirilah landasan yang kuat. Bayangin aja jika bangunan kalau nggak ada fondasi kan akan roboh kan, gitulah. Dan terus apa sih hubungannya landasan kurikulum itu tentang? Oh sorry, orang lagi azan ya. Ntar. Oh ya, tadi kan membahas tentang apa ya? Tentang landasan kurikulum. Kayak contohnya kayak bangunan jika nggak ada fondasi kan itu bangunannya udah rubuh ya. Sama lah kayak kurikulum, maka jika nggak ada landasan kurikulum maka kurikulum nggak bisa berdiri lah, rubuh kayak si bangunan. Nah makanya dari itu kurikulum tuh punya beberapa landasan kan yang harus dipegang. Ada yang filosofi, psikologis, sosiologis, yuridis, dan teknologi. Kita mulai dulu dari filosofis. Oh ya maaf. Yang pertama tadi kan ada landasan filosofis. Nah, tentang landasan filosofis tuh yaitu dasar pemikiran nilai atau pandangan hidup yang dipakai buat bikin kurikulum. Di Indonesia tuh jelas acuannya Pancasila. Makanya kurikulum kita bukan cuma ngajarin matematika atau IPA, tapi juga gimana jadi manusia yang berkarakter. Misalnya di kurikulum 2013 banyak banget penekanan tentang pendidikan karakter. Jadi bukan cuma tentang pintar, tapi juga tentang sikap yang baik. Yang kedua itu ada landasan psikologis. Landasan psikologis ini ada hubungannya dengan sama anak-anak belajar. Tiap usia itu kan ada beda-beda cara belajar kan. Nah, yang pertama tuh ada untuk anak SD itu kan kayak disuruh analisis gitu kan nggak cocok ya. Jadi harus disesuaikan dengan keadaannya. Kalau anak SD itu kebanyakan tentang visual gitu nggak sih? Tentang belajar. Nah, itu harus disesuaikan dengan kurikulum yang ada, bukan. Nah, misalkan SMA kan udah mulai masuk ke arah analisis kan, debat atau diskusi gitu lah. Itu yang tentang landasan kedua. Oh iya, kita lanjut ke landasan ketiga, yaitu landasan sosiologis. Landasan sosiologis yaitu kurikulum yang nggak bisa jalan sendiri, harus nyambung sama masyarakat. Contohnya sekarang dunia kerja tuh banyak yang butuh skill kan, kayak skill digital. Jadi di sekolah tuh udah mulai ada materi kayak coding dasar sampai kewirausahaan. Intinya biar anak-anak tuh siap terjun ke dunia yang bukan cuma dasar teori tapi langsung ke praktek. Ya itulah. Nah, lanjut ke yang keempat ada landasan yuridis. Ini gampangnya kurikulum harus sesuai dengan hukum. Ada undang-undang sistem pendidikan nasional yang jadi patokan, jadi nggak bisa sekolah bikin kurikulum sendiri sesuka hati. Jadi harus sesuai dengan aturan negara. Yang kelima adalah landasan teknologi. Landasan teknologi zaman sekarang kan semuanya serba digital. Jadi kurikulum tuh harus ikut menyesuaikan. Contohnya tuh gampangnya pembelajaran udah banyak pakai aplikasi video online, bahkan tugas lewat Google Classroom. Intinya belajar nggak ketinggalan zaman. Oke, sekian saja dari pembahasan landasan-landasan kurikulum. Kesimpulannya, kurikulum memiliki 5 landasan penting, yaitu filosofis, psikologis, sosiologis, yuridis, dan teknologi. Oke, lanjutkan. Tadi ada 5 landasan ya. Landasan pertama itu landasan filosofis, psikologis, sosiologis, yuridis, dan teknologi. Semua itu bikin pendidikan lebih relevan sama kebutuhan anak-anak masyarakat sekarang, perkembangan zaman. Oke, segitu dulu dari aku. Semoga jelas yang dan bisa kebayang lah. Makasih banyak atas apa ya? Entah nak tahu deh.